Ini kisah perjalanan cinta serta lika-liku rumah tangga antara Kim Sok Jin dan istrinya Kim Ye En. Menjalin hubungan rumah tangga selama 2 tahun lamanya membuat kedua pasangan itu yang awalnya pernikahan mereka terlihat bahagia sekali, rukun, bahkan terlihat selalu mesra. Tapi berbeda ketika usia pernikahan mereka memasuki usia 3 tahun. Seakan sikap wanita cantik itu berubah drastis sekali. Bahkan dia sengaja menghindari suaminya karena dia merasa tidak berguna menjadi seorang istri. Trauma yang dialami di masa lalu membuat dia enggan disentuh oleh suaminya sendiri. Bahkan selama 2 tahun hubungan rumah tangga mereka, wanita itu belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Walaupun begitu, Sok Jin selalu sabar menerima semuanya karena dia tidak mau memaksa istrinya untuk melakukan semua hal itu. Baginya, asal istrinya bahagia, dia akan selalu sabar menunggu waktu di mana nanti istrinya mau untuk disentuh olehnya. Sok Jin berprofesi sebagai dokter kandungan di sebuah rumah sakit ternama di Korea, yang mana rumah sakit itu adalah rumah sakit yang dia bangun atas kerja kerasnya sendiri. Melihat suaminya sangat dekat dengan perawat cantik yang ada di rumah sakit milik suaminya, Kim Ye En bahkan terkadang seringkali memergoki suaminya berbicara dengan perawat wanita sambil ketawa dan tersenyum bahagia ketika dia hendak mengantarkan makan siang untuk suaminya. Melihat hal itu, tentu saja dia sangat terpukul dan kecewa sekaligus sedih sekali. Bagaimana tidak, suaminya dengan mudah dekat dengan perawat wanita lainnya, sedangkan dia sampai sekarang belum mau disentuh oleh suaminya. Dia memegang dadanya sendiri, bahkan dadanya terasa sesak sekali setiap kali dia melihat suaminya dekat dengan perawat wanita lain. Dia sebenarnya sangat mencintai suaminya itu, karena masa lalunya dia hampir diperkosa oleh kekasihnya ketika dia berada di rumah pria itu. Karena hal itulah dia sampai sekarang masih trauma sekali. Setiap dia mengingat kejadian mengerikan itu, dia selalu ingin membunuh dirinya sendiri. Dia merasa kotor karena di masa lalu ketika dia hampir diperkosa oleh kekasihnya, tubuhnya dipenuhi oleh kismal yang membuat lehernya memerah. Karena dia merasa jika dirinya tidak pantas mendampingi suaminya yang berperas sangat tampan itu, ketika suaminya sedang bertugas di luar negeri, dia diam-diam memesan tiket penerbangan ke luar negeri tanpa sepengetahuan suaminya, mengemasi bajunya ke dalam koper lalu pergi dari rumah mewah itu tanpa meninggalkan pesan apapun kepada suaminya. Dia hanya merasa tidak pantas mempunyai suami seperti Kim Sok Jin. Berbanding terbalik dengannya, suaminya paling tampan di seluruh jagat raya, bahkan dia juga sangat kaya. Sedangkan dia hanya wanita biasa yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya sejak dia masih kecil. Bagaimanakah kelanjutan kisah perjalanan cinta bahtera rumah tangga antara Kim Sok Jin dan istrinya Kim Ye En? Baca cerita mereka sampai selesai ya. Terlihat seorang pria tampan yang sedang menarik kopernya. Bahkan dia juga membawa beberapa oleh-oleh dari luar negeri untuk istri tercintanya. Dia masuk ke dalam rumahnya sambil memanggil istrinya dan berteriak cukup keras agar wanita cantik itu menghampirinya dan memeluknya, karena dia sangat merindukan istrinya yang cantik itu. Melihat tidak ada keberadaan istrinya, dia menyusul wanita cantik itu ke dalam kamar. Dia berpikir jika istrinya berada di sana. Tanpa dia ketahui sedikit pun, istrinya padahal sudah pergi dari rumah itu tanpa sepengetahuannya. Sehari keberangkatan Sok Jin ke luar negeri, wanita itu juga pergi secara diam-diam. Kasihan sekali pria tampan itu ditinggal pergi oleh istrinya. Tidak ada sautan sama sekali dari istrinya. Pria tampan itu mengambil ponselnya yang terletak di dalam tasnya, lalu menghubungi wanita cantik itu. Sudah berkali-kali dia mencoba menghubungi istrinya, tapi ponsel istrinya tidak aktif. Dia terlihat sangat frustasi sekali sekarang. Bahkan dia tidak menyerah untuk terus menghubungi istrinya berkali-kali, berharap ponselnya aktif. Sudah berkali-kali menghubungi istrinya, tapi hasilnya selalu nihil. Sekarang dia merasa sangat lelah sekali, sekaligus tiba-tiba tenaganya melemah. Dia seperti orang gila karena nomor ponsel istrinya tidak dapat dihubungi sama sekali.
Dia meramas rambutnya frustasi karena dia merasa sudah gagal menjaga istrinya sendiri. Kasihan sekali pertampan itu. Bukannya pulang dari luar negeri disambut dengan pelukan hangat dan kecupan dari istrinya, tapi kenyataannya masalah baru menimpa dirinya sekarang. Karena tenaganya melemah, bahkan tubuhnya terlihat sangat lelah sekali. Dia tertidur di atas tempat tidur berukuran king size itu. Karena bau tubuh istrinya masih ada di dalam kamar itu. Dia tidur sambil memeluk bantal gulingnya dari sana. Setelah lelah bergumam sendirian dan menangis, akhirnya wanita itu tertidur. Sepertinya selama ini bebannya sangat berat sampai dia harus merasa terpuruk seperti sekarang ini. Bagaimanapun kita juga tidak bisa menyalahkan wanita ini. Karena istri Sokjin itu menderita PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau gangguan stres pasca trauma, yaitu gangguan mental yang muncul setelah seorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatik atau sangat tidak menyenangkan. Jika penderita mengalami PTSD, kita harus mendampinginya dengan cara menjadi pendengar yang baik, beri dukungan sosial, hindari pemicu, dan bangun kepercayaan dan rasa aman. Cara mengatasi traumatik akibat kekerasan yang dialami oleh Kim Ye-eun yaitu salah satunya melakukan terapi dengan profesional terbuka dengan orang terdekat. Kasus yang diderita oleh Kim Ye-eun adalah kasus yang terbilang sangat parah. Kenapa? Karena si penderita selalu mengalami perasaan cemas, selalu berpikir negatif, stres, hingga merasakan takut yang berlebihan. Bahkan dia juga enggan dibawa ke psikiater oleh Sokjin. Wanita itu sangat keras kepala sekali. Di pagi hari, pria tampan bermarga Kim itu sudah terbangun dan perlahan membuka matanya. Dia berharap jika peristiwa kemarin itu hanya mimpi, tapi kebenarannya peristiwa kemarin itu adalah nyata, bukan mimpi semata. Ketika dia melihat di sisi sebelah kanannya, dia menyadari istrinya tidak ada di sebelahnya. Biasanya ketika mereka berdua sedang tidur, istrinya selalu dipelukannya, tapi sekarang wanita cantik itu tidak ada di sana. Pria tampan itu hanya bisa menitikkan air matanya.
Setelah pria tampan itu bergumam sendirian sambil menangis, dia bangkit dari tempat tidur itu lalu masuk ke kamar mandi. Sepertinya pria itu hendak pergi ke rumah sakit miliknya untuk menjalankan tugasnya di sana. Walaupun Sokjin mempunyai masalah sekarang dengan istrinya, percayalah pria itu sangat bertanggung jawab sebagai seorang suami, sekaligus bertanggung jawab sebagai dokter kandungan. Walaupun begitu, pria itu sangat sabar menghadapi istrinya, dan dia tidak mau memaksakan kehendaknya sendiri karena dia sangat mencintai istrinya. Wanita itu sangat frustasi sekali ketika dia mengingat perlakuan mantan kekasihnya brengsek itu ketika dia hendak dilecehkan. Seketika bayangan mimpi buruk itu terus berputar di kepalanya. Dia menarik rambutnya karena frustasi sekali. Kenapa mimpi buruk itu tidak pernah hilang dari ingatannya? Terlihat seorang wanita cantik yang sedang duduk di sofa ruang tamu di rumah kekasihnya. Dia duduk di sana sambil menunggu kedatangan kekasihnya yang sedang mengambilkan minuman untuknya. Melihat kekasihnya sedang datang sambil membawa minuman untuknya, dia tersenyum sangat manis sekali. Ketika kekasihnya mendekat ke arahnya dengan tatapan mesumnya, wanita itu sangat ketakutan sekali. Karena semenjak mereka berdua menjalin hubungan sepasang kekasih, mereka berdua tidak pernah melakukan ciuman, ataupun sebaliknya. Sepertinya pria iblis itu tengah diselimuti oleh hawa nafsunya. Dia ingin melepaskan apa yang dia tahan selama 1 tahun ini. Wanita itu hanya bisa menangis dengan sangat keras di ruangan itu. Karena kedua orang tua pria itu pergi ke luar negeri, makanya pria itu bisa bebas mau melakukan apa saja. Wanita itu sudah berontak dan menampar pria itu berulang kali. Tapi hasilnya nihil, karena bagaimanapun kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan pria itu. Dia hanya bisa menangis dan menangis. Andai waktu bisa diulang kembali, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya ke rumah kekasihnya. Dia manusia, tapi hatinya seperti iblis. Ketika pria iblis itu hendak membuka pakaian wanita itu, seketika pintu rumahnya didobrak dengan sangat keras. Dan muncullah sosok pria tampan dengan tatapan tajamnya. Terlihat jika dia sangat mengkhawatirkan sahabatnya. Melihat keadaan sahabatnya menangis histeris seperti itu, Park Jimin langsung menghajar Haruto membunuh itu. Bahkan dia tidak memberi ampun kepada pria itu atas apa yang telah dia lakukan pada sahabatnya.
Karena lelah sejak tadi menangis histeris, dia hanya menganggukkan kepalanya. Park Jimin adalah sahabat kecilnya Yeon. Walaupun wanita itu sudah tidak memiliki orang tua, tapi Jimin selalu ada untuknya ketika dia sedang membutuhkan bantuan. Jimin itu adalah malaikat penolongnya bagi Yeon. Sejak kecil Yeon sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Dan yang merawatnya selama ini adalah kedua orang tuanya Jimin. Karena orang tua Jimin dan orang tua Yeon bersahabatan sangat dekat sejak mereka SMA. Makanya Jimin selalu jadi malaikat penolong untuknya. Sebenarnya sekarang dia sedang berada di rumah Park Jimin karena hanya keluarga Park yang dia punya sekarang. Baginya walaupun Tuan Park dan Nyonya Park bukan orang tua kandungnya, tapi kasih sayang yang dia rasakan selama ini melebihi kasih sayang orang tua kandung. Jimin anak satu-satunya di keluarga Park, makanya ketika Yeon hadir di tengah-tengah keluarga Park, kehadirannya disambut hangat oleh orang tua Jimin karena selama ini Tuan Park dan Nyonya Park sangat menginginkan seorang anak perempuan. Makanya kedua orang tua Jimin sangat menyayanginya. Karena Jimin mengizinkan wanita itu untuk memukulnya agar dia bisa lebih tenang, akhirnya wanita cantik itu memukul bahu Jimin dengan sangat keras. Bahkan dia juga menarik kuat rambut pria Park itu. Walaupun begitu, Jimin membiarkan apa yang dilakukan wanita itu terhadap tubuhnya. Sungguh saat ini pria itu sedih melihat keadaan sahabat kecilnya yang terus menderita setiap dia mengingat kejadian mengerikan itu. Dia tampan itu hanya bisa menangis sekarang. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Ketika Seokjin memasuki ruangannya, ada seorang wanita cantik dalam ruangannya. Sepertinya dia sedang menunggu kedatangannya. Dia adalah Nyonya Kim, oma kandungnya Seokjin. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no. Setelah bicara seperti itu dengan anaknya, Nyonya Kim pergi dari ruangan itu sambil mengempaskan pintu dengan sangat keras sekali. Seokjin memijit pelipisnya mendengar ucapan namanya. Dia jadi teringat dengan istrinya yang cantik itu. Seketika dia teringat dengan seseorang lalu menghubungi orang itu lewat ponselnya. You got a mind, but even that could
change. You can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Bagai disambar petir di siang bolong, dada pria Kim itu naik turun. Jantungnya rasanya mau berhenti ketika mendengar ucapan pria parno itu. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Setelah mematikan panggilan, pria tampan itu terduduk di lantai. Dia meneteskan air mata dan menangis ketika dia mendengar istri yang sangat dia cintai selama ini menikah dengan orang lain. Bagaikan ditusuk anak panah yang sangat panas, dadanya terasa sakit sekali. Dia bergumam sambil menangis sembari memegangi dadanya. Karena pria tampan itu tidak bisa menerima kenyataan jika istrinya menikah dengan orang lain, seketika tubuhnya melemah. Dia jatuh pingsan di lantai putih yang dingin itu. Semenjak ditinggal istrinya, tidak ada satu makanan pun yang masuk ke dalam tubuhnya, hingga tubuhnya sekarang melemah dan tidak bertenaga sama sekali. Kasihan pria itu dibohongi oleh istrinya sendiri. Terpotong karena melihat keadaan kekasihnya sudah berlumuran darah dengan pakaian sudah tidak terbentuk lagi. Terlihat kedua pasangan yang sedang bergulat dengan sangat panas di atas tempat tidur itu. Bahkan hanya suara mereka berdua yang terdengar di ruangan ini. Ketika mereka sedang asik, tiba-tiba pintu kamar didobrak secara paksa oleh seorang. Ya, dia adalah Park Ji-min. Setelah sampai di kamar itu, dia langsung memukuli wajah Ruto tanpa ampun. Bahkan dia tidak mempedulikan tangannya yang sudah terluka parah.
Selama 2 tahun ini keadaan Kim Sok Jin sangat buruk sekali. Bagaimana tidak, bentuknya sangat memprihatinkan sekali. Badannya terlihat sangat kurus sekali, bahkan keadaannya sangat kacau. Terkadang seragam putih yang dia pakai terlihat sangat kusut sekali seperti tidak disetrika. Bukan hanya itu, sekarang rambutnya terlihat sangat panjang sekali. Semenjak dia mendengar kabar pernikahan istrinya bersama pria lain, dia terlihat sangat kacau sekali. Ketika dia sedang bekerja, dia seperti mayat hidup. Wajahnya sangat pucat sekali. Dunianya terasa sangat hancur ketika istrinya tidak ada di sampingnya. Ketika dia sedang berada di rumah sakit, dia bersikap sangat dingin dengan perawat lainnya. Dia bahkan menghindari perawat wanita. Ketika dia sedang bekerja, dia pintar sekali menyembunyikan kesedihannya. Jika dia sudah pulang dan berada di rumahnya, dia terlihat sangat hancur sekali. Bayangan istrinya selalu saja teringat di ingatannya. Wajah cantik yang selalu membuat dirinya jatuh cinta setiap harinya setiap dia memandang foto istrinya di kamarnya. Baginya mungkin sampai kapanpun dia tidak akan pernah melepaskan istrinya. Karena dia masih sangat berharap jika berita pernikahan istrinya yang dia dengar dari Jimin waktu itu adalah semuanya kebohongan semata. Karena dia percaya jika istrinya tidak akan pernah sekalipun berniat menduakannya. Itulah yang selalu dia ingat selama 2 tahun ini. Dia masih menunggu keajaiban jika nanti istri tercintanya akan balik ke pelukannya. Sedangkan wanita bermarga Kim itu sekarang dia terlihat sangat cantik sekali. Wajahnya sangat berseri seperti bidadari yang turun dari kayangan. Ya, semenjak Jimin mengajaknya ke psikiater waktu itu, dia mau berusaha. Perlahan-lahan dia mau diperiksa dan diobati, semua itu berkat dukungan Tuan Park, Nyonya Park dan juga Jimin. Ya, pastinya dia selalu mendapatkan kekuatan setiap kali dia melihat foto suami tampannya itu. Ya, cintanya masih sangat besar untuk suaminya. Ketika dia pergi dari rumahnya waktu itu, dia sempat membawa semua foto suaminya itu agar dia bisa memandangnya setiap hari. Sedangkan Haruto, dia mati mengenaskan di dalam penjara karena disiksa oleh tahanan yang ada di dalam sel. Dan semua itu adalah suruhan Park Jimin. Dia membalas penderitaan sahabatnya sekaligus kematian kekasihnya dengan cara membayar sipir dan menyiksa pria berhati iblis itu. Dia mati mengenaskan karena miliknya selalu disiksa setiap hari oleh tahanan sel, hingga membuat dia tidak tahan lagi dan miliknya perlahan membusuk karena selalu terluka setiap harinya. Bahkan mayatnya saja tidak dikubur secara layak. Terlihat seorang wanita cantik sedang berpakaian serba hitam, memakai kacamata hitam, bahkan dia juga memakai masker untuk menutupi wajahnya agar tidak dikenali oleh orang lain. Dia pulang ke Korea untuk menemui suami tercintanya. Sepertinya dia sangat merindukan suami tampannya itu. Dengan drama yang dia buat selama 2 tahun bersama Jimin, sepertinya sekarang dia sudah cukup membuat suaminya seperti orang gila dan membuat pria bermarga Kim itu kalang kabut. Ya, selama 2 tahun Sok Jin selalu meneror Jimin dengan cara menghubunginya setiap hari, mengancam akan membunuhnya dan berniat akan menyusulnya di Noryo. Jimin sudah seperti penghuni rumah sakit jiwa yang sudah kehilangan akalnya semenjak dia diteror habis-habisan oleh Sok Jin. Sementara wanita bermarga Kim itu hanya tertawa puas melihat ketakutan di raut wajah Jimin. Dia belum mau mati muda, bagaimanapun dia masih pengen hidup lebih lama. Ketika dia memasuki rumahnya, ternyata password rumahnya belum diganti oleh suaminya itu. Dia memasukkan tanggal pernikahannya. Otomatis pintu rumahnya terbuka lebar. Ketika dia memasuki rumahnya, matanya melebar sempurna. Dia sangat terkejut sekali melihat keadaan rumahnya yang sangat berantakan sekali. Botol minuman di mana-mana, bahkan sampah makanan berserakan di setiap sudut rumahnya. Apakah semenjak dia meninggalkan suaminya selama 2 tahun seperti inikah keadaan suaminya selama ini? Astaga, dia tidak bisa membayangkannya. Ketika dia hendak menaiki tangga, tensinya langsung menatap ke arah tubuh yang terlihat sangat kurus dan kering itu. Rambutnya sangat panjang sekali, bahkan penampilannya sangat berantakan. Wajah suaminya terlihat seperti mayat hidup yang sedang diawetkan. Bahkan wajahnya terlihat sangat pucat sekali. Apakah pria tampan itu sedang tidur atau mati? Kenapa dia tidur seperti mayat yang hendak diberikan formalin? Melihat wajah suaminya seperti itu, dia langsung memanggil suaminya dengan suara serak dan berat.
Karena pria itu tidak mendengar ucapannya dan pria itu masih setia menutup matanya. Tiba-tiba saja wanita itu memukul tubuh suaminya dengan sangat keras sekali. Seketika pria bernama Kim itu langsung membuka matanya. Siapa yang telah lancang membangunkan mimpi indahnya? Ketika dia membuka mata, dia langsung membulatkan mata melihat wajah cantik istrinya ada di hadapannya sekarang terlihat sedang meneteskan air mata. Melihat hal itu tentu saja dia langsung memeluk istrinya itu. Why can't you tell me what you needed? Who could have saved me when I felt so low? I wish for more than what we're feeling. I wish for what I had been missing. Oh, yeah. What did you want me to stay? Am I your secret until death does us apart? Until love is all one hold, yeah. You're running from the sea. I'm falling on your feet. You're calling for it. You're longing for it. You're holding on still. You're running from the sea. I'm falling on. Selama proses melahirkan istrinya, Sok Jin sempat pingsan karena tubuhnya tiba-tiba terasa panas. Dia demam. Ya, semenjak istrinya hamil dia selalu begadang, bahkan kurang tidur. Makanya dia sampai pingsan di ruang persalinan. Bayinya selamat, tapi tiba-tiba jantung istrinya berhenti berdetak. Lihat kondisi istri atasnya memburuk, tentu saja perawat yang ada di sana memberitahu informasi tersebut kepada Sok Jin. Sok Jin menyibakkan selimut tersebut lalu menggenggam tangan istrinya sambil menangis terisak di sana. Dokter tersebut hanya bisa diam ketika Sok Jin menangis sambil meremas pakaiannya dengan kuat dan terduduk di lantai itu sambil menangis dengan sangat keras. Setelah melihat keadaan istrinya, dia duduk di luar ruangan istrinya. Seketika terbayang momen membahagiakan ketika dia bersama dengan istri tercintanya itu. Semua orang menangis melihat wanita cantik itu. Tuan Park, Nyonya Park, dan juga Jimin juga menangis, termasuk Tuan Kim dan Nyonya Kim. Mereka menangis melihat keadaan menantunya seperti itu. Bahkan air mata Jimin tidak bisa berhenti menetes ketika dia menggendong keponakannya yang sangat cantik itu.
Ketika Seokjin mengingat momen bahagianya bersama istrinya, dia lalu mengambil anaknya di gendongan Jimin, lalu membawa anaknya itu ke dalam ruangan istrinya. Tentu saja semua orang yang ada di sana sangat terkejut melihat tindakan gila yang dilakukan Seokjin. Mereka semua lalu menyusul Seokjin ke dalam ruangan itu. Suara tangisan anaknya yang cukup keras, Seokjin mendekatkan tubuh anaknya ke hadapan istrinya. Dia meletakkan tubuh anaknya lalu membuka tangan istrinya agar wanita itu bisa memeluk anaknya. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu menangis haru melihat tindakan yang dilakukan Seokjin. Bahkan semua dokter dan perawat menangis haru dalam ruangan persalinan itu. Betapa besar cintanya Dr. Kim Seokjin atas mereka terhadap istri tercintanya. Bahkan dia berusaha sekali melalui anaknya agar istri cantiknya itu mau membuka matanya. Karena baby Suzy menangis sangat kencang sekali karena dia sangat merindukan suara mamanya. Bahkan dia terlihat sedih sekali ketika mendengar suara apanya. Mendengar suara anaknya menangis sangat kencang sekali, tiba-tiba saja wanita cantik itu membuka matanya. Mendengar suara seseorang, tiba-tiba saja semua orang yang ada dalam ruangan itu sangat terkejut sekali. Wanita yang dinyatakan meninggal dunia tadi, persalinan oleh dokter tadi, tiba saja dia membuka matanya. Keajaiban terjadi pada hari ini berkat mendengar suara tangisan bayinya yang sangat kencang sekali. Wanita cantik itu tiba-tiba saja hidup kembali. Dokter lalu berbicara dengan Seokjin. Setelah orang tua Jimin dan orang tua Seokjin pulang, wanita cantik itu akhirnya dipindahkan ke ruangan VVIP. Sekarang dia terlihat sedang menyusui anaknya. Sedangkan pria bernama Kim itu hanya bisa menelan salivanya ketika melihat anaknya minum ASI dengan puasnya. Nafasnya naik turun sejak tadi melihat istrinya yang besar itu.
Seperti itulah pria Kim itu semenjak pertama kali menyentuh istrinya. Sejak saat itu sampai sekarang sepertinya dia sangat menyukai istrinya. Entah kenapa dia jadi semesem itu sekarang. Pas selama ini dia menahan hasratnya selama bertahun-tahun, makanya dia jadi semesem itu. Memang ya, jika sudah sadar hal apapun bebas untuk dilakukan. Jika kalian ingin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sok Jin dan istrinya, kalian harus menikah dulu. Jika sudah sadar, terserah kalian mau ingin melakukan apa. Mau bermain sampai terbit fajar pun bisa, terserah kalian, tidak akan ada yang melarang. Menikah bukan sembarangan menikah saja. Menikah itu butuh komitmen satu sama lain, butuh pemikiran yang matang. Sejak Suzy hadir di tengah kedua orang tuanya, dia selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang yang sangat besar dari Oma dan apanya. Suzy tumbuh jadi anak yang sangat pintar dan juga sangat cantik sekali. Wajahnya perpaduan wajah omanya, sedangkan hidung dan bibirnya menyerupai apanya. Suzy juga mendapatkan kasih sayang dan cinta yang besar dari kakek dan juga omoninya. Itu pun juga dengan pamannya Jimin. Bahkan pria tampan itu setiap datang ke rumahnya selalu saja membawa hadiah untuk Suzy. Hingga Sok Jin marah. Dia menganggap jika Jimin ingin merebut anaknya darinya. Kedengaran konyol bukan? Walaupun Sok Jin dan Jimin ketika bertemu seperti anjing dan kucing tidak pernah akur, tapi sesungguhnya mereka berdua saling menyayangi. Jimin sekarang juga sudah merelakan kekasihnya dan fokus menjalankan perusahaan yang dia bangun. Bahkan istri cantiknya Sok Jin bekerja di rumah sakit miliknya menjadi asistennya, agar dia selalu dekat dengan istrinya dan kejadian dulu tidak akan terulang kembali. Selama Sok Jin dan istrinya di rumah sakit, Suzy dititipkan di rumah kakeknya. Jika sudah pulang, baru dia dijemput oleh kedua orang tuanya. YN juga sudah menceritakan drama yang dia buat selama 2 tahun lalu kepada suaminya, hingga dia dihukum oleh suaminya yang tampan itu. Walaupun mereka melakukannya sampai siang hari, tapi mereka terlihat sangat menikmatinya, termasuk pria mesum bermaga Kim itu. Jika dia tidak akan pernah puas, pasti mau lagi melakukannya lagi dan lagi. Why can't you tell me what you needed? Who could have saved me when I fell so low? I wish for more than what we're feeling. I wish for what I had been missing. Oh, yeah. Why did you want me to stay? Am I your secret until death does us apart? Until love is all one hold, yeah. You're running from the sea. I'm falling on your feet. You're calling for it. You're longing for it. You're holding on still. You're running from the sea. I'm falling on your feet. You're calling for it. You're longing for it. You're holding on. You're running from it. I'm falling on it. You're calling for me. Why did you call me to say sorry? I thought we cleared that we were nothing more than just two opposites with fears, yeah. Just a love upon appearance. You know I want some more, yeah. You know I can't ignore it. I need you on your phone, tapping my number.
Dia berbicara dengan mata berkaca-kaca dengan suaminya. Ketika suaminya menyuruhnya pergi ke kamar, dia hendak pergi dari sana. Tapi tangannya langsung ditahan oleh pria tampan itu. Ketika istrinya hendak berbalik, dia langsung menoleh ke belakang. Menahan tangan istrinya lalu melemah bibir seksi itu dengan lembut. Anak jika dididik dengan perlahan-lahan sejak dia masih kecil sampai besar, dia akan patuh pada orang tuanya. Cara mengajarkannya jangan kasar dan bicara secara perlahan-lahan dengan tutur kata dan bahasa yang lembut. Tidak ada anak di dunia ini yang ingin melawan kepada orang tuanya. Jika orang tuanya mendidik dengan sangat baik dan selalu mengajarkannya dengan bahasa dan tutur kata yang sopan dan lembut. Sama halnya apa yang diajarkan oleh Kim Hye-in kepada putrinya. Dia berbicara dengan nada lembut agar ketika dia berbicara dia tidak menyakiti perasaan putrinya. Anak kecil itu takut dengan bentakan dan teriakan dengan suara yang sangat keras, apalagi memakinya. Jika kita mengajarkan anak dengan cara seperti itu, psikisnya akan terganggu. Akibatnya akan berakibat fatal dan dia akan mengalami trauma yang sangat dalam. Persis seperti apa yang dialami oleh Kim Hye-in. Sampai kapanpun dia pasti akan mengingat perlakuan orang tuanya sampai besar. Jadi suatu saat nanti ketika kita diberikan kepercayaan menjadi orang tua, jangan sampai kita salah mendidik anak. Karena sikap perilaku anak tergantung cara orang tuanya mendidik. Anak itu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga sekali. Apa kalian percaya jika anak adalah pembawa kebahagiaan dan pembawa keberuntungan untuk orang tuanya ataupun keluarganya? Tidak ada anak yang pembawa sial di dunia ini. Jika ada orang tua yang mengatakan anaknya pembawa sial, berarti dia bukan manusia tapi iblis yang berwujud manusia. Saya ingatkan sekali lagi, ini hanya karya fiksi ataupun tidak nyata. Ini hanya cerita haluan atau karangan saya buat sendiri, hasil pemikiran saya sendiri. Membuat cerita ini menguras tenaga dan pikiran, dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan idol atau tokoh utama yang saya buat. Jika kalian tidak suka, jangan meninggalkan komentar yang buruk. Jika kalian tidak suka dengan cerita yang saya buat, silakan go away dari channel saya. Ambil sisi baik dari cerita ini dan buang sisi buruknya, karena saya hanya manusia biasa dan pasti mempunyai banyak kesalahan. Jika nanti ada tipu di cerita ini, harap maklum ya. See you readers, love you so much.